Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Kausar dengan NIM 2330101109. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu saya, Ibu Winda Mary Susila, MA. Jadi, kali ini saya akan membahas tafsiran Surah An-Nahl ayat 78 tentang subjek pendidikan dalam Islam. Apakah teman-teman penasaran? Ayo simak video berikut. Sebelum kita membahas tafsiran surah An-Nahl ayat 78, mari kita pahami terlebih dahulu makna pendidikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah cahaya yang menuntun manusia keluar dari kegelapan ketidaktahuan menuju pencerahan ilmu dan kebijaksanaan. Ia bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, melainkan perjalanan mendalam untuk membentuk karakter, mengasah akal, dan menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan. Melalui pendidikan, seseorang belajar memahami dirinya, lingkungannya, serta perannya di tengah masyarakat. Disinilah pendidikan menjadi fondasi utama bagi kemajuan peradaban, tempat di mana generasi baru dibentuk untuk berpikir kritis, berperilaku bijak, dan berkontribusi nyata bagi kemanusiaan. Tanpa pendidikan yang bermakna, kemajuan hanyalah bayangan, dan masa depan menjadi langkah tanpa arah. Dalam konteks Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat mulia karena menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam memandang ilmu sebagai cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yakni perintah untuk membaca Iqra, yang menegaskan pentingnya pengetahuan sebagai dasar keimanan dan amal. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga menumbuhkan akhlak mulia, memperkuat iman, serta menuntun manusia agar mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual, antara ilmu dan amal, sehingga menghasilkan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah dalam setiap langkah kehidupannya. Peran Allah Subhanahu wa taala dalam menghadirkan pendidikan sangatlah fundamental karena dialah sumber segala ilmu dan kebijaksanaan. Dalam Al-Qur'an, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Alim, yang Maha mengetahui, yang mengajarkan manusia apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Allah menciptakan manusia dengan akal dan hati sebagai alat untuk memahami tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, serta menurunkan wahyu sebagai pedoman utama dalam mencari dan mengamalkan ilmu. Setiap proses belajar pada hakikatnya merupakan bentuk pengabdian kepada Allah, karena dengan ilmu manusia dapat mengenal Tuhannya, mengatur kehidupannya sesuai syariat, dan menebar manfaat bagi sesama. Oleh sebab itu, pendidikan dalam pandangan Islam bukan hanya hasil upaya manusia, tetapi juga manifestasi dari kasih sayang Allah yang memberikan petunjuk, inspirasi, dan kemampuan berpikir agar manusia mampu mencapai derajat yang tinggi di sisinya. Allah berfirman pada surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini menggambarkan konsep dasar pendidikan dalam Islam, yaitu bahwa manusia sejak lahir tidak memiliki pengetahuan apapun. Namun, Allah dengan kasih sayangnya membekali manusia dengan 3 potensi utama sebagai sarana untuk memperoleh ilmu, yakni pendengaran as-sam'u, penglihatan al-absar, dan hati al-af'idah. Ketiga potensi tersebut menjadi alat utama dalam proses belajar, memahami, serta membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Menurut para mufassir seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir,
Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh kemampuan berpikir dan belajar manusia adalah karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pendengaran, manusia tidak dapat menerima informasi. Tanpa penglihatan, manusia tidak dapat mengenali lingkungan. Dan tanpa hati, manusia tidak dapat mengolah pengetahuan menjadi hikmah. Dengan demikian, pendidikan dalam pandangan Islam bukan hanya hasil dari usaha manusia, tetapi juga merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat akal dan panca indera yang diberikannya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa tujuan akhir dari pendidikan bukan semata-mata penguasaan ilmu, melainkan menumbuhkan kesadaran untuk bersyukur dan tunduk kepada Sang Pencipta. Melalui pendengaran, penglihatan, dan hati yang digunakan dengan benar, manusia diarahkan untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan mengembangkan pengetahuan yang membawa manfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, Quran Surah An-Nahl ayat 78 menjadi landasan spiritual bagi pendidikan Islam yang menempatkan Allah sebagai sumber ilmu dan manusia sebagai penerima amanah untuk mengelola ilmu dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Pendidikan dalam Islam bukan sekedar proses mencari ilmu, tetapi juga perjalanan menuju pengenalan diri dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui potensi pendengaran, penglihatan, dan hati yang dianugerahkan sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78, manusia diberi kemampuan untuk belajar dan bersyukur. Oleh karena itu, hakikat pendidikan adalah upaya menyatukan ilmu, iman, dan akhlak agar melahirkan generasi yang cerdas, beriman, serta mampu mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menempuh jalan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Hasan Al-Kausar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.